Mungkin adik-adik peserta didik juga bisa sambil mengisi itu, sambil kita dengarkan di sini terlebih dahulu supaya arahan terkait dengan mengisi observasi itu bisa lebih jelas. Yang pertama bahwa dalam kegiatan yang kedua ini adalah kegiatan pengimpasan aksi nyata Bapak Ibu dalam hubungan dengan bagaimana kami merumuskan sebuah program kegiatan intrakurikuler dari salah dua ya kegiatan yang ada di sekolah. Kami merumuskan program intrakurikuler yang berdampak pada kebutuhan belajar murid. Maka program ini Bapak Ibu sebenarnya harus bisa tayang di sini, tapi saya tahu ada laptop gangguannya apa sehingga saya hanya membacakan. Nanti dalam program ini Bapak Ibu kita akan memetakan kekuatan aset kita, lalu kita juga akan memetakan dampak daripada satu program kepada kebutuhan anak-anak kita di kelas atau secara umum di sekolah ini. Sehingga nanti kami melibatkan frater kepala sekolah, kami melibatkan para waka, kami melibatkan perwakilan orang tua, perwakilan guru, ada IBEROS, dan juga perwakilan peserta didik. Hari ini juga sudah ada beberapa siswa yang hadir. Nah Bapak Ibu, ini contoh yang kami buat dalam sebuah penggambaran perumusan program-program. Mungkin ini jadi referensi kita ketika saat kita dalam penyusunan program Bapak Ibu. Saya memberi judulnya di sini dengan teman-teman CGP. Kami menyusunnya namanya program intrakurikuler, menulis teks prosedur dan membuat video prosedur yang berdampak pada kepemimpinan murid. Nah ini program yang ada di MGMP Bahasa Indonesia, bukan program sekolah yang dalam konteks yang besar, tapi program yang ada di dalam MGMP Bahasa Indonesia, salah satu bagian dari rincian program intrakurikuler. Nah ini terjadi di kelas 7 Bapak Ibu, karena materi teks prosedur ini adalah materi kelas 7, sehingga kami perlu melakukan semacam pemetaan terlebih dahulu terhadap program ini. Apa yang kami petakan Bapak Ibu dan adik-adik semua bisa melihat di sini. Yang kami petakan pertama adalah dasar daripada sebuah filsafat pendidikan. Yang pertama mengatakan bahwa pendidikan itu adalah sebuah bentuk pengajaran yang kemudian memberikan kita pada satu perubahan peri kehidupan. Yang jelas tujuannya adalah memerdekakan manusia, dalam hal ini adalah peserta didik sebagai anggota dari persatuan masyarakat. Yang kedua, filsafat pendidikan bilang bahwa kita perlu sebagai guru, sebagai orang tua, kita perlu menuntun tumbuh kembangnya anak atau tumbuh kembangnya peserta didik. Dari mana datangnya dia? Baik dari waktunya maupun dari lingkungan tempat dia berasal. Sehingga kami sebut di sini ada kodrat alam dan kodrat zamannya anak. Kita harus mampu menumbuh kembangkan itu. Lalu yang ketiga, kita harus bisa memimpin pembelajaran yang jelas-jelas atau program yang jelas-jelas berpusat pada murid. Dalam hal ini adalah untuk mencapai kesejahteraan dari peserta didik menuju pada satu capaian keselamatan dan kebahagiaan. Poin-poin komponennya kami masukkan juga Bapak Ibu. Di sini ada profil pelajar Pancasila. Ada 5 profil pelajar Pancasila yang kami masukkan sebagai bagian dari penguatan karakter yang membantu untuk menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Lalu karakteristik yang kami kembangkan di sini Bapak Ibu. Nah ini penting, ada 7 karakteristik Bapak Ibu yang ternyata aset-aset tadi harus bisa kita selaraskan dengan satu lingkungan belajar yang memberikan dampak nyaman bagi anak-anak kita. Jadi aset yang kita tentukan tadi Bapak Ibu itu harus bisa menjadi pendukung utama dalam setiap pengelolaan program apapun yang ada di sekolah untuk menciptakan lingkungan yang memberikan rasa nyaman bagi anak-anak secara khusus mencapai kepemimpinan mereka. Ini yang menjadi catatan khusus kita. Aset apapun kita data, tapi kalau tidak kita manfaatkan, tidak kita kolaborasikan dengan tujuan pada pencapaian karakteristik lingkungan ini, maka sia-sia target kita. Sehebatnya suatu program ditentukan dari 7 karakteristik lingkungan ini, mewadahi tidak program-program yang kita buat. Maka kami perlu Bapak Ibu, di sini saya kasih waktu sendiri. Saya sengaja waktu, saya hanya mengambil pembelajaran ini dengan satu tujuan karakteristik lingkungan. Saya tidak ambil ke-7-7-nya, tapi kalau sampai dengan masuk ke 7-7-nya itu sudah sangat luar biasa. Berarti kualitas program itu perlu kita
pertahankan, perlu kita tingkatkan, dia punya nilai-nilai lain yang perlu kita kembangkan. Nah, lingkungan dalam program ini Bapak Ibu seperti apa? Yang pertama, sekolah itu harus bisa menciptakan dan menyediakan kesempatan untuk murid-murid kita itu dapat menggunakan pola pikir dan merasakan emosi positif. Ada tidak di tempat kita? Pakai apa caranya? Aset apa yang kita mau pakai? Peran siapa di sini? Dan ini sebentar akan kita kembangkan dalam pertanyaan wawancara Bapak Ibu. Sehingga sekolah harus berikan yang pertama dalam lingkungan pertama dalam setiap tujuan pencapaian program. Anak harus rasa aman, anak harus punya emosi perasaan yang positif, anak harus bisa menikmati lingkungan sekolah dengan segala penguasaan emosi dirinya yang baik. Nanti seperti apa indikatornya kita akan lihat dalam program. Yang kedua Bapak Ibu, di lingkungan sekolah kita harus bisa mengembangkan keterampilan berinteraksinya anak-anak kita. Jadi apapun program, apapun aset yang kita miliki Bapak Ibu, harus bisa kita berikan kepada anak untuk menciptakan keterampilan berrelasi, keterampilan berinteraksi sosial, dan juga harus secara positif, dengan emosi yang positif, dengan pikiran yang positif, sehingga di situ mereka mampu menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan yang menjadi nilai kebajikan universal. Dalam hal ini minimal adalah standar profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, program yang kita ciptakan Bapak Ibu, itu harus bisa melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik dan non-akademik. Apa yang kita mau dapatkan dari proses akademik kita dan non-akademik kita? Atau bahasa sederhananya, apa yang mau kita dapatkan dari program intrakurikuler, program kokurikuler, dan program ekstrakurikuler? Keterampilan apa yang mau kita tumbuhkan di sana? Ini juga harus dipetakan, yang harus anak dapatkan. Lalu lingkungan yang berikut Bapak Ibu adalah lingkungan yang memberikan kesempatan kepada murid-murid kita untuk apa? Untuk saling berkolaborasi. Mereka saling menerima kelebihan, memahami kekurangan. Ini penting. Dan itu harus lahir dari program yang kita buat. Program yang kita buat tabrakan dengan aset yang kita punya dan peran trisenta pendidikan yang kita miliki. Orang tua, masyarakat, dan guru di sekolah itu sebagai pelaku pendidikan. Yang berikut Bapak Ibu, kita juga harus bisa menciptakan program yang bisa menempatkan murid-murid kita, anak-anak kita ini, itu mereka bisa terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri, bukan belajarnya guru lagi. Kita harus bawa sana. Dan ini pakai cara apa, program yang mana, siapa yang kita libatkan? Sebentar kita akan bangkitkan dalam diskusi Bapak Ibu. Sehingga ini membantu kami dalam penyusunan program nanti yang kami inginkan kami capai sebagai sebuah pelajaran berharga dalam penyusunan program yang kami masukkan dalam karsa perubahan ini. Yang berikut Bapak Ibu, terakhir, lingkungan yang harus bisa membawa murid-murid kita pada satu daya lenting. Daya lenting itu semacam ketangguhan, kemandirian pribadi dirinya murid sebagai seorang pemimpin, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dia sudah bisa mandiri, sudah bisa berdiri tanpa ditegur, menghargai sesama, menerima kelebihan, menerima kekurangan, mampu berkolaborasi sebagai seorang pemimpin. Di sini kalau kami dari istilah CGP kami bilang student agency. Kepemimpinan murid harus terbentuk. Dan ini poin nomor 7 adalah lingkungan yang harus kita capai. Nah, Bapak Ibu, program yang kami usung di sini dan kami butuh diskusi bersama dengan Bapak Ibu, nanti murid juga termasuk, adalah kami bertiga, Pak Frit Kapol, Pak Adi, dan saya sebagai guru bahasa Indonesia. Kami tidak bicara program dalam hal ini adalah program yang cukup besar dalam mewakili bidang kesiswaan atau bidang kurikulum atau bidang sarpras atau bidang humas. Tapi kami mengambil program yang kami bisa rancang dalam pembelajaran di kelas yang paling sederhana, yaitu programnya adalah menulis teks prosedur dan membuat video prosedur. Ini materi kelas 7, materi kelas 7 bahasa Indonesia. Tapi kami mau supaya dalam program ini harus ada
lingkungan yang bisa menumbuhkan kepemimpinan murid di sini. Lingkungan yang kami mau tumbuhkan di sini adalah anak-anak ketika belajar dia bisa menggunakan pola pikir yang positif dan merasakan emosi yang positif. Itu yang kami mau ambil dalam prakasa perubahan ini. Prakasa perubahan ini kami mau pakai. Bagaimana anak-anak kita bisa nyaman, senang, menikmati pembelajaran tanpa ada paksaan, tekanan dari guru, tidak ada berlutut, tidak ada yang lagi ditempeleng. Nah, ini kita perlu. Kira-kira seperti apa program pembelajarannya harus kita buat di kelas. Sehingga Bapak Ibu, disinilah kami butuh masukan dan pemikiran produktif dari frater, dari Bapak Ibu guru, dari adik-adik semua terkait dengan proses pembelajaran ini. Nah, di sini kami akan melengkapi dalam perumusan program kami dalam dua bagian pertanyaan penting. Kami sebut dengan alur bagja, Bapak Ibu. Dalam alur bagja ini sebenarnya cara khusus atau semacam alur untuk bagaimana kita menentukan langkah-langkah kita dalam setiap pencapaian program kegiatan kita. Nah, di sini ada alur bagjanya. Kami mulai dengan membuat pertanyaan utama. Bapak Ibu kalau perhatikan di sini, kami membuat pertanyaan utama itu, kami menanyakan terhadap program yang kami lakukan dengan pertanyaan seperti ini. Bagaimana kami atau kita dapat menyediakan kesempatan bagi murid-murid kita sehingga mereka ketika belajar itu bisa merasakan emosi yang positif dalam pembelajaran menulis teks prosedur. Itu kami punya konsep. Tapi kami mengundang di sini sampai dengan orang tua, frater dan Bapak Ibu guru. Kami ingin tahu sejauh mana program-program sekolah yang selama ini dijalankan mampu menciptakan emosi positif ini. Dan dampaknya pada anak-anak kita, itu yang mau kami cari tahu supaya menjadi pembelajaran kami dalam penyusunan program berkelanjutan ini. Sehingga kalau Bapak Ibu lihat, apa yang kami akan dapatkan jawaban ini, kami akan melakukan melalui apa? Satu, observasi. Observasi yang kami lakukan adalah kami membuat pertanyaan yang sudah kami print dan kami berikan ke frater, kepada perwakilan orang tua, Bapak Ibu guru dan murid, terkait dengan bentuk-bentuk pelaksanaan program yang selama ini sudah dijalankan oleh sekolah. Yang kedua, kami akan melakukan diskusi dengan frater, perwakilan para wakil kepala sekolah, Bapak guru, Ibu guru, orang tua, dan siswa semuanya. Dari pertanyaan-pertanyaan yang akan kita buka dalam ruang diskusi berikut. Sehingga dari jawaban Bapak Ibu nanti kami akan catat melalui material kami yang sudah kami siapkan, akan catat secara baik, kami akan kaji secara baik, dan kami akan jadikan sebagai sebuah pembelajaran yang akan kami petakan dalam menyusun perencanaan berkelanjutan dan kami mengatur eksekusi apa yang bisa kami lakukan dalam program prakasa perubahan tentang pengembangan lingkungan yang dapat menciptakan emosi positif bagi anak dalam pembelajaran teks prosedur. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu. Ada pertanyaan atau semacam hal yang perlu kami jelaskan terkait dengan skenario kita di aksi nyata kedua ini. Jadi kami ingin belajar dari Bapak Ibu untuk kami menyusun semacam jawaban atas program langkah-langkah kegiatan ini. Termasuk kami juga mau belajar dari adik-adik. Kira-kira apa yang bisa kami dapatkan untuk membantu kami dalam merumuskan program yang tentunya menumbuhkan kepemimpinan pada adik-adik sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan kita bisa diskusikan sebelum saya membuka sesi diskusi ini, yang nanti saya bagi lebih dahulunya saya dengan kepala sekolah, kami bertiga CGG, tetapi saya ulang ke sini supaya bisa berada di sini, kita siapkan diri. Setelah itu kepada para wakil kepala sekolah, setelah itu nanti kepada perwakilan guru, salah satu guru MKT Pasir di sini sudah ada Eros, nanti juga bisa membantu kami dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan dalam perjalanan program-program sekolah. Dan yang terakhir nanti kepada orang tua dan juga adik-adik peserta didik. Jadi Bapak Ibu kalau memang nggak ada pertanyaan, kami langsung mulai. Karena ini memang kami harus melakukan diskusi untuk mendapatkan jawaban. Bisa ya Bapak Ibu ya? Bisa mengerti alur yang kami maksudkan ya? Jadi untuk mendapatkan jawaban untuk kami melakukan program menulis teks prosedur dengan anak merasakan
emosi yang positif, kami butuh jawaban dari Bapak Ibu. Apa yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan bukan dari program ini, program apa saja yang bisa kami jadikan sebagai pembelajaran untuk kami konstruksi dalam programnya kami. Dan itu ke depan nanti dibuat dalam penyusunan program seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya langsung saja karena waktu sudah berjalan terus Bapak Ibu. Mungkin jelas ya alurnya ya. Jika sebentar kalau kita ada diskusi, kita bisa saling berbagi. Baik, saya mungkin mulai dengan tanpa mulai rasa hormat saya kepada Bapak Ardi, kepada Pak Firkapol selaku rekan CGP. Saya mungkin mau lebih dahulu kepada frater kepala sekolah. Selamat siang frater. Terima kasih banyak ya sudah dari jam 11 sampai dengan jam 1 ini masih berada bersama kami dalam mendukung segala prospek aset sumber daya manusianya SMP Frater Maumere, khususnya pengembangan diri Bapak Ibu calon guru penggerak. Nah, frater, saya bersama dengan Pak Fid dan Pak Ardi, kami mau mencari tahu informasi terkait dengan sejauh mana perumusan program-program sekolah selama ini yang kemudian punya dampaknya terhadap kebutuhan belajar murid atau punya dampaknya terhadap semacam persiapan belajar murid atau pada kepemimpinan murid nantinya. Mungkin frater bisa jelaskan ini. Baik, terima kasih Pak Carlos, Pak Ari, Pak Ri, calon guru penggerak dari SMP Frater Maumere. Atas pertanyaan tadi itu menarik ya untuk mau menggali lebih jauh terkait dengan program sekolah yang pada intinya mau berpihak pada untuk kita di SMPK Frater Maumere. Penyusunan program-program sekolah itu kita awali di awal tahun pelajaran dalam bentuk rapat kerja sekolah. Di dalam rapat kerja tahunan itu dengan melibatkan semua Bapak Ibu guru, para pegawai karyawan. Di situ kepala sekolah selaku pimpinan itu mendistribusikan berbagai macam kegiatan, perencanaan yang sejalan dengan visi dan misi sekolah dan didistribusikan kepada masing-masing urusan para waka ya, para waka dan juga termasuk di bagian tata administrasi. Dan dari keseluruhan program yang disusun oleh sekolah dan didelegasikan ke masing-masing waka dan tata administrasi, tidak lain tujuannya itu adalah untuk menyelenggarakan sekolah ini dengan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya itu seperti apa? Yaitu kata kunci tadi berpihak pada intinya penyusunan program kerja sekolah, kegiatan sekolah tujuannya itu ke murid, tidak untuk ke yang lain itu tidak ada. Semua pada murid. Dan bagaimana supaya peserta didik ini bisa merasakan pelayanan atau layanan pendidikan yang berpihak pada mereka, dan itu akan terjadi dalam seluruh rangkaian kegiatan atau proses pembelajaran yang berlangsung sepanjang tahun, dari awal tahun pelajaran sampai dengan di akhir tahun pelajaran. Dan itu akan melibatkan semua guru dan pegawai. Misalnya kalau terkait dengan kegiatan intrakurikuler, itu berarti Bapak Ibu guru yang melaksanakan tugas pembelajaran bersama dengan peserta didik, apakah yang terjadi di dalam kelas atau di luar kelas, itu akan terlihat di sana. Termasuk juga kegiatan ekstrakurikuler. Bagaimana kita berusaha untuk mengembangkan bakat, kemampuan yang dimiliki oleh anak-anak. Dan kita di sini cuma pesertanya banyak, peserta didiknya banyak, otomatis bakat, kemampuan peserta didik juga banyak. Dan itu dampaknya pada apa? Pada jenis kegiatan kurikuler juga, supaya bisa mengakomodir semua bakat, potensi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta. Selain itu, untuk di bagian tata administrasi, itu mereka menjadi
kantor terdepan ya, ketika masyarakat, para tamu, termasuk orang tua wali, mereka datang tuh, yang pertama kali mereka bertemu adalah tata usaha. Mereka tuh front office ya, kantor terdepan untuk di lingkungan sekolah. Dan itu kita sudah upayakan supaya mereka bisa melaksanakan pelayanan dengan baik, termasuk ramah tamah terhadap setiap orang yang datang. Karena masyarakat atau para pelanggan atau masyarakat kita akan menilai sekolah kita itu mulai dari keramahan para pegawai, melayani tata administrasi sebelum mereka masuk lebih jauh ke dalam. Kalau seandainya mereka bisa melihat bagaimana pelayanan yang diberikan oleh tata administrasi itu baik, otomatis itu akan memberikan kesan yang positif yang akan membentuk image mereka bahwa sekolah ini melayani dengan baik. Dari depan saja kita sudah melihat dilayani seperti ini, otomatis yang di dalam juga pasti akan seperti itu. Tetapi kalau dari depan mereka lihat itu pelayanan juga tidak betul, tidak ramah, tidak cepat ya merespon, itu saja membentuk image atau pandangan mereka begini, bisa saja mewakili apa yang terjadi di dalam proses kegiatan. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi semua program kegiatan sekolah itu muaranya itu pada bagaimana kita memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada peserta. Baik, terima kasih Pak. Ini menarik sekali ya, terkait dengan bagaimana sistematika daripada sebuah penrumusan program dimulai dengan di awal tahun ajaran baru dalam akhir kerja ya, tahun ajaran, kemudian ada distribusi kepada 4 bidang wakil kepala sekolah sebagai staf di sini dari kepala sekolah untuk membantu memperlancar koneksi program. Kemudian juga ada keterlibatan dari seluruh Bapak Ibu guru, pegawai, tenaga PTK di sini dalam menyusun program-program yang ada, yang jelas bahwa program-program ini berlandaskan pada sebuah perumusan visi sekolah, yang mana visi sekolah itu membawa kebutuhan dan kesiapan belajar murid yang kita harapkan lahir dari 3 tahun perjalanan SMP Frater Maumere. Dan kemarin juga mungkin kita sudah pernah melakukan perumusan visi secara bersama ya Frater, dalam satu aksi nyata sebelumnya bersama dengan kami pengajar praktik yang ada. Baik Frater, mungkin di pertanyaan kedua dan ketiga ini saya gabungkan saja karena Frater sudah menjawab tadi beberapa poin yang harus saya tanyakan. Nah Frater, kalau seandainya saya memasang semacam sebuah skala ya Frater, skala dari rumah belajar SMP Frater Maumere ini dari segi aset, dari segi pengelolaan program, dari segi dukungan peran trisentra pendidikan, dalam hal ini orang tua dan masyarakat, termasuk guru sebagai orang tua nomor 1 di sekolah. Kira-kira posisi sekolah kita sejauh ini menurut Frater ya, menurut Frater itu bisa berada di posisi seperti apa? Kalau 1 sampai dengan 10, misalnya 1 itu mungkin tidak pernah menjalankan aktivitas yang berdampak pada murid, tapi kalau 10 itu mungkin kita sudah pada level yang maksimal sekali. Kira-kira kita ada di posisi apa? Lalu apakah tantangannya dan apa mungkin hal yang sudah baik Frater yang perlu kita pertahankan dan kita kembangkan? Mungkin itu Pak, silakan. Baik, terima kasih terhadap berbagai program kerja sekolah yang sudah diselaraskan dengan visi dan misi. Kalau saya melihat mengikuti proses dari awal tahun pelajaran sampai dengan akhir tahun pelajaran ini, saya boleh memberi skala yang cukup tinggi, 95. Soalnya 1 sampai 10. Memang tidak bisa sempurna ya, tidak bisa sempurna, dan itu yang menjadi tantangannya. Maka saya beri hanya 90. Tantangannya itu tidak kepada aset, tetapi lebih kepada kita sebagai penyelenggara pendidikan untuk lebih komitmen dan konsisten dalam melaksanakan setiap program dan
berjalan sekolah. Itu. Terima kasih banyak ya Frater, luar biasa ya. Sangat singkat tapi luas sekali jawaban Frater. Karena yang Frater kabarkan di sini adalah bagaimana komitmen kita itu yang kadangnya yang perlu. Tapi kalau kualitas melihat program, kita sangat mampu untuk melihat program, melihat aset, mengelola program. Hanya komitmen dan konsistennya kita dalam menjalankan pelayanan ini yang harus kita tingkatkan menjadi 100. Terima kasih banyak Frater. Saya harus menuju ke para waka dulu yang sudah hadir saat ini. Ada perwakilan dari Wakasek Kurikulum, Bapak Kris Keitimo. Selamat siang Bapak. Ya, ada juga Bapak Albertus Liridong selaku Wakasek Sarana Prasarana yang sudah hadir tanpa mewakili, dan juga di samping saya ini ada Bapak Ardianus Bareng juga selaku CGP tapi juga selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas yang juga hadir bersama di tempat ini. Nah, saya ingin kepada minus ya Bapak Polikarpus Pada selaku Bapak siswa diwakili oleh Pak Frid ya. Oke. Baik. Nah, saya ingin bertanya terkait dengan pengelolaan program-program sekolah selama menjalankan SMP Frater Maumere, atau kita selama membersamai 1 tahun pelajaran ini. Tentunya ada berbagai strategi, ada berbagai peran, dukungan, pemetaan aset serta pada pencapaian program-program yang kita uruskan dalam program intrakurikuler, kokurikuler, dan juga ekstrakurikuler. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana kita dapat menyatakan satu kualitas program yang kita hasilkan yang kemudian memiliki dampak pada kebutuhan murid. Pencapaian kualitas program yang bisa kita katakan memiliki dampak pada kebutuhan murid atau kesiapan belajar murid. Kalau dalam CGP tadi kami menyebutnya ada 7 karakteristik lingkungan yang harus kita ciptakan dari setiap program yang kita hasilkan untuk kebutuhan belajar murid. Itu ada lingkungan yang mana kita menyediakan anak rasa aman dan nyaman, kemudian anak merasakan ada keterampilan berinteraksi dari program yang kita hasilkan, kemudian anak bisa ada keterampilan dalam menunjang kemampuan akademik dan non akademiknya, kemudian di sini juga ada anak pelatih untuk menerima dan memahami segala kelebihan dan kekurangan, anak menghargai kolaborasi, kemudian anak bisa menambahkan wawasan berpikir dengan berbagai interaksi yang terbuka, serta yang paling terakhir adalah bagaimana mereka bisa menjadi seorang pemimpin, siswa yang memimpin dirinya sendiri ketika berada sebagai bagian dari masyarakat. Kira-kira kualitas program kita seperti apa yang kita ciptakan dan berdampak pada kepemimpinan murid ini. Saya mulainya dari Bapak Kris terlebih dahulu sebagai perwakilan dari kurikulum. Silakan. Baik, terima kasih Bapak. Selamat siang Pak Kepala Sekolah, para staf yang hadir. Saya mewakili Pak Riko sebagai staf kurikulum. Kebetulan saya juga di kurikulum sudah sekitar 6 tahun. Terus, kalau yang saya ikuti selama ini memang kalau dari program sekolah itu menjadi irisan dari masing-masing bidang, baik dari kurikulum, kesiswaan, jadi ada kolaborasi di situ. Dan selama ini soal kolaborasi saya kira itu berjalan baik, komunikasi yang dibangun sudah cukup baik, sehingga menurut saya program yang dihasilkan dari masing-masing bidang selama ini hampir pasti bahwa itu bisa dieksekusi dengan baik, bahwa hasilnya itu kurang lebih itu pasti. Seperti Frater tadi menilai belum sempurna, masih ada hal-hal lain yang menjadi kekurangan, itu yang kemudian nanti harus diperbaiki dari waktu ke waktu. Misalnya saya ambil atau saya bicara dari sisi kurikulum misalnya. Kurikulum selama ini dari K3 kurikulum KTSP, K13 sampai dengan kurikulum Merdeka hampir tidak ada beda.
Jadi dari tiga elemen itu yang kemudian dilaksanakan, baik itu intrakurikuler, kokurikuler yang di kurikulum ini, mereka kemudian ekstrakurikuler. Nah, dari sisi pelaksanaan terkait dengan bidang kurikulum, saya kira selama ini itu bisa berjalan dengan baik. Misalnya mulai dari persiapan Bapak Ibu guru menyangkut perangkat, kemudian secara kualitas juga perangkat ini kita melihat kita perbaiki dari waktu ke waktu. Karena dari perangkat dengan Bapak Ibu guru itu kita verifikasi kembali, kemudian kita perbaiki, kemudian kita komunikasikan kembali ke Bapak Ibu guru. Itu untuk peningkatan, maksudnya untuk meningkatkan sumber daya manusianya. Dari waktu ke waktu ada perbaikan, sehingga ada kemajuan paling kurang, ada perkembangannya. Saya kira itu dan selama ini berjalan baik. Lalu yang kedua, yang berikut soal pemetaan sumber daya manusianya. Saya kira selama ini juga masih bisa berjalan baik, karena itu paling kurang itu sesuai dengan kemampuan, kualifikasinya sesuai dengan kemampuan. Kemudian kalau misalnya diberikan tugas tambahan, itu pun juga terkait dengan kemampuan lebih dari guru. Lalu pelaksanaan akademisnya juga saya kira itu berjalan dengan baik, karena jadwal juga disiapkan pada waktunya. Walaupun misalnya dalam perjalanan ada perbaikan, itu saya kira hal yang wajar. Sampai dengan mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, sampai dengan evaluasinya bisa berjalan baik. Pelaksanaan juga selama ini saya melihat itu luar biasa, karena satu kelebihan dari Sumber itu adalah dukungan dari kepala sekolah dan juga semua stakeholder yang ada di sekolah ini, sehingga semua proses yang berkaitan dengan akademik itu bisa berjalan dengan baik. Satu kelebihan kita itu adalah CBT ini bukan yang pertama di sekolah, pelaksanaan ujian dengan menggunakan aplikasi CBT ini malah justru dari SMP Klaten itu yang pertama di NTT. Itu yang harus kita akui, dan itu menjadi sebuah nilai lebih yang dimiliki oleh sekolah ini. Saya kira dari kurikulum barangkali gambaran sekilasnya itu, sementara yang lain bisa Bapak Ibu guru di staff masing-masing. Oke, baiknya terima kasih Bapak Kris. Kurang lebih saya bisa mendapatkan 1-2 jawaban yang luar biasa, mendalam. Itu terkait dengan sebuah program itu dirumuskan dari sebuah perencanaan yang baik, melibatkan seluruh Bapak Ibu guru sebagai pelaku pelaksana program intra. Lalu kemudian ada proses yang juga dimonitoring dan dievaluasi secara berkala, kemudian pada pencapaian apa yang perlu kita rekomendasikan dalam satu proses tindak lanjut, ya kurang lebih begitu ya. Lalu kalau dukungan tadi juga tetap ada, yang jelas bahwa dukungan dari bidang sarana prasarana, kemudian dukungan dari orang tua, dukungan dari bidang sumber daya manusia, kita terus upayakan supaya ini bisa menopang program intrakurikuler yang kita selenggarakan, kurang lebih begitu. Dan jawabannya untuk kebutuhan murid di kelas. Saya mau ke Bapak Humas, mungkin melanjuti dari apa yang disampaikan oleh Bapak Kris terkait dengan peran Trisentra Pendidikan. Sudahkah Humas melihat bahwa orang tua, masyarakat itu penting sebagai sebuah pendidikan, dan bagaimana pemanfaatan Trisentra Pendidikan ini? Saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Carlos, rekan CGP. Saya CGP dan juga sebagai Humas berkaitan dengan Trisentra Pendidikan, tadi lebih fokus kepada orang tua ya. Memang selama ini dari kacamata Humas, program-program kerja Humas hampir semua terintegrasi di 3 bidang, mulai kurikulum, sarana prasarana, kemudian siswa.
Nah, dalam kegiatan-kegiatan humas, jadi ya, tadi Frater bilang ketua di administrasi itu sebagai terdepan, maka secara keluar maka humas juga mungkin yang paling di depan. Jadi kita menerima informasi, masukan-masukan dari selama ini orang tua bagi kami humas itu dan termasuk sekolah secara umum itu aset yang ya, saya mau katakan ya semacam apa yang bisa menghidupkan lembaga komunitas kita ini. Selama ini kegiatan-kegiatan humas berkaitan dengan orang tua itu terintegrasi dalam misalnya kurikulum, ada rapat-rapat, ada pertemuan di akhir tahun, itu berjalan sangat bagus. Administrasi semua juga tertata dengan rapi. Kemudian di bagian tata usaha berkaitan dengan finansial juga selama ini yang kami ikuti orang tua itu mereka datang dengan setia, tidak ya, yang ikuti selama, jadi tidak Pak Mama yang datang itu dengan ramah ya. Sekalipun ada saat-saat tertentu ada yang mungkin secara emosional, tapi itu tidak berlebihan. Mungkin mereka secara emosi, mungkin ada hal yang mereka rasa tidak puas, itu mereka secara spontan, bukan direncanakan. Kemudian kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang melibatkan sekolah. Jadi kita selama ini cukup aktif ya, luar biasa. Kegiatan-kegiatan kita keluar, dan memang ini sudah terprogram, ada program kerjanya. Jadi kita sudah menyatakan itu atau aksi nyata itu dalam beberapa kegiatan terakhir. Ada ya, kegiatan dalam dana di Baliti, kemudian juga aksi-aksi solidaritas lainnya. Kemudian di bidang yang lebih apa itu publikasi ya. Saya mau katakan kita ini sangat berkualitas soal publikasi, baik di media cetak, kemudian online ya, yang selama ini. Namun menjadi catatan buat humas juga kurang juga penataan setiap produk-produk konten-konten kita yang ya kalau misalnya di-share atau dibagikan, paling tidak itu kan harus melalui sebuah apa ya, seleksi ya, atau redaksi begitu. Ini yang mungkin kita pertimbangkan supaya konten-konten kita kalau dipublikasikan ke masyarakat umum media sosial, paling tidak ya mungkin punya nilai pertama itu promosi yang bisa mendatangkan apa ya, minat masyarakat terhadap lembaga. Kemudian di humas juga para staf ya, di staf kami menurut catatan atau pengamatan mungkin dari Frater atau teman-teman dulu, saya sebagai wakil dan juga para staf saya dia sangat tertib ya. Ini sebagai aset ya, disiplin ya, dalam kegiatan-kegiatan sekolah dan sangat aktif kegiatan-kegiatan baik di dalam maupun keluar. Nah ini yang perlu kita lakukan. Sehingga melihat kemudian satu hal kita melihat bagaimana apa ya tren ini animo untuk masyarakat untuk mendaftarkan anaknya di sekolah ini juga menjadi tantangan untuk humas bagaimana dalam kaitan dengan kegiatan-kegiatan promosi. Tapi itu selama ini bekerjasama dengan 3 bidang ini kita tetap berpadu bersama supaya tetap eksis ya, lembaga ini. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, Pak Carlos. Terima kasih. Saya kembali. Oke, terima kasih Bapak Adi ya, kurang lebih bahwa hubungan dengan di sentra pendidikan yang kemudian menjadi corong masuknya melalui humas, keluar masuknya orang tua masyarakat itu selama ini berjalan baik dengan pelibatan terhadap ketiga bidang lainnya, baik itu dari kurikulum, dari kesiswaan maupun dari sarana prasarana
sehingga akhirnya kita mampu merumuskan satu program yang tujuannya pada kebutuhan dan kepemimpinan murid. Baik, saya coba ke Bapak Wakasek Sarana Prasarana terkait dengan dukungan aset kita, keberadaan aset kita dalam pemanfaatan atau pengelolaan program sekolah. Sejauh ini tantangannya seperti apa dan hal yang sudah baik yang perlu kita tingkatkan seperti apa? Mungkin saya butuh jawaban dari Bapak Sabras. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Bapak Karos dan selamat siang untuk kita semua. Berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah memang tentu sangat membutuhkan fasilitas atau sarana prasarana yang memadai atau yang sangat mendukung. Nah, kita di sekolah biasanya juga di awal tahun pelajaran kita akan mulai melakukan pemetaan kembali berkaitan dengan fasilitas atau aset yang ada di sekolah. Ada yang mungkin sudah rusak atau tidak layak digunakan lagi, lalu ada yang mungkin masih bisa layak digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Ya, tentu pasti berkaitan dengan kegiatan pembelajaran di kelas. Fasilitas-fasilitas itu sangat dibutuhkan dan yang menjadi kesulitan atau menjadi kendala selama ini bahwa ya, banyak juga fasilitas yang juga rusak atau bisa juga mengalami gangguan karena memang bisa juga karena kurangnya perawatan di kelas atau bisa juga karena faktor usia atau bisa juga karena memang rasa memiliki atau rasa tanggung jawabnya yang dibangun masih sangat terbatas sehingga tetapi juga mau dilihat bahwa hal baik yang sudah dibangun atau terjadi di sekolah bahwa sekolah selalu memiliki rasa tanggung jawab atau memiliki sikap yang peka atau peduli terhadap kebutuhan atau fasilitas yang sangat dibutuhkan di kelas. Kita beri contoh misalnya saja di saat ada fasilitas yang rusak di kelas, ya sekolah dengan cepat melakukan tanggap darurat atau melakukan servis atau pelayanan yang baik untuk memberikan kenyamanan dalam kegiatan ini. Sehingga ini juga tidak mau perlu bangga dengan sekolah dan pimpinan juga yang memiliki punya sikap kepedulian tinggi terhadap fasilitas yang ada di sekolah. Nah, itu yang saya alami atau itu yang kita alami di sekolah ini. Saya kembalikan. Oke, terima kasih ya. Jadi dukungan daripada peran aset kita ketika sudah ada lalu tiba-tiba mengalami kerusakan itu memang segera mungkin ya, secepat mungkin untuk kemudian diperbaiki karena melihat bahwa ini kebutuhan yang harus diberikan kepada layanan kepada anak-anak kita yang ada di sekolah ini. Dan ini luar biasa sekali. Saya langsung dulu kepada orang tua kita yang sudah hadir saat ini. Ibu Devi ya, perwakilan dari salah satu siswa di kelas 7D ya. 7D. Saya mau mendengarkan apa harapan orang tua terkait dengan layanan kebutuhan belajar murid di SMP Katolik Frater Maumere dan apa hal baik yang harus kemudian terus dipertahankan untuk layanan program sekolah di SMP Frater Maumere khususnya untuk kebutuhan belajar anak. Mungkin itu yang saya mau dengarkan dari orang tua. Silakan. Oke, baik, terima kasih untuk waktu yang kesempatan diberikan. Tentunya harapan dari kami sebagai orang tua, semoga dengan fasilitas yang dimiliki oleh lembaga sekolah ini dapat membantu anak kami untuk bisa mengikuti proses belajar mengajar dengan baik dan bisa mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki oleh anak. Kami dari orang tua tentunya akan mendukung anak yang pertama dari segi finansial untuk memenuhi keuangan sekolah, terus memberikan dukungan semangat untuk mereka dalam mengikuti proses belajar tersebut. Oke, luar biasa sekali ya, ini dari orang tua dukungan penuh ya. Dari dukungan ini dalam hal bagaimana menunjang aset sekolah juga diberikan dari orang tua dan juga harapannya bahwa dukungan aset ini kemudian dibawa ke dalam program yang bisa membawa pada potensi minat bakat anak. Ruang 7 karakteristik ruang ini dibuka selebar-lebarnya supaya tumbuhnya kepemimpinan anak dalam ruang belajar di SMP Frater Maumere. Saya langsung dulu kepada murid tapi melalui Pak Firkako. Silakan.
Baik, terima kasih Pak Carlos, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu, rekan guru dan juga orang tua murid, serta adik-adik yang saya kasih. Luar biasa tadi diskusi tentang aset dengan antara Pak Carlos dengan orang tua, Bapak Ibu dan juga kepala sekolah. Nah, sekarang kita mau ingin tahu tentang bagaimana pengelolaan program dan pemanfaatan aset sekolah dalam kaitannya dengan memenuhi kebutuhan pelajar peserta didik. Peserta didik dituntut dalam pemenuhan pembelajaran. Saya coba menggali dari Mario mewakili teman-teman. Mario, sudah 2 tahun lebih dari SMP Frater Maumere. Artinya bahwa Mario sudah mengalami pergantian wali kelas, Bapak Ibu guru mengenal secara dekat Bapak Ibu guru, mengenal secara baik lingkungan sekolah. Saya ingin tahu gambaran tentang layanan pendidikan yang ada di SMP Frater menurut pandangan Mario. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah aset-aset yang sudah kita bahas tadi yang ada di SMP Frater ini sudah dimanfaatkan oleh peserta didik secara maksimal dalam pemenuhan pembelajarannya? Ini saya mohon Mario memberi gambaran ini kepada kami, para Bapak Ibu guru, para Frater, dan para kita semua. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, untuk gambaran layanan bagi kami peserta didik di SMP Frater Maumere ini, bagi saya itu sudah sangat baik, karena dari setiap Bapak Ibu guru sendiri yang mendidik kami dan mengajar kami itu menggunakan bahasa yang sopan santun yang bisa diterima oleh kami dan dimengerti oleh kami. Dari pandangan kami peserta didik sendiri, kami senang belajar di sini karena juga beberapa Bapak Ibu guru itu selalu menerima kami dengan baik dan bisa menerima kami untuk memberikan pendapat, memberikan pertanyaan bagi Bapak Ibu guru yang ada kesulitan begitu. Kalau untuk kedua, aset-aset ini, aset-aset sekolah ini sudah dimanfaatkan kami dengan baik. Menurut saya sudah sangat sering sekali dimanfaatkan oleh peserta didik dengan baik. Seperti mungkin aset fisik sekolah, ada lapangan sekolah itu bagi peserta didik yang hobi main futsal atau basket sudah sering sekali dimanfaatkan untuk mungkin sore hari atau hari Sabtu, hari yang luang itu bisa dimanfaatkan untuk bermain futsal dan juga basket. Dan juga dengan aula mungkin bagi kami OSIS bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan OSIS kami di aula dan juga beberapa aset-aset sekolah lainnya. Gitu saja. Oke, luar biasa. Mari sudah memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana SMP Frater memberikan lingkungan belajar yang nyaman bagi peserta didik dari sudut pandang seorang anak, seorang peserta didik yang di sini mewakili Mario. Satu pertanyaan saja. Harapan apa yang Mario ingin sampaikan untuk layanan pendidikan di SMP Frater ke depannya nanti? Mungkin harapan dari saya ke depannya mungkin Bapak Ibu guru bisa lebih menerima pendapat atau saran dari siswa-siswi untuk mungkin saran siswa-siswi yang ingin belajar seperti metode yang seperti apa mungkin bisa diterima dan juga tidak membeda-bedakan siswa-siswi dari ras, suku dan juga yang lain. Dan juga harapan kami mungkin di sekolah ini mungkin bisa diadakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan bakat minat dan hobi peserta didik. Oke, luar biasa. Baik, mungkin begitu saja saya kembalikan kepada Pak Carlos. Oke, baik, terima kasih Pak Firkambo ya. 2 pertanyaan tadi dijawab langsung oleh Ketua OSIS SMP Katolik Frater Maumere yang mewakili kelas 7 dan 8 peserta didik, sekaligus mendukung apa yang menjadi harapan orang tua. Jadi harapan orang tua, harapan siswa adalah harapan bagi sekolah ini sebagai wujud nyata membangun kepemimpinan murid di masa depan, masa kini, dan masa yang akan berlanjut kapan saja. Baik, Bapak Ibu Frater, kita sudah di jam yang cukup jam tengah kampung tengah sebenarnya Frater, jam 1:30, sehingga saya harus menutup kegiatan ini untuk kegiatan sesi kedua. Dan harapan saya sebenarnya lembaran observasi tadi juga sudah membantu kita untuk
menggali beberapa prospek tentang program-program yang terkait dengan pengelolaan aset, peran Trisentra, dan juga keterlibatan seluruh PTK, warga sekolah, dan juga orang tua serta masyarakat dalam membangun program-program yang menjawab kebutuhan belajar murid dan kepemimpinan belajar murid. Sehingga mohon Bapak Ibu bisa mengisi supaya itu menjadi dokumen advokasi pemetaan kami dalam menjawab bagaimana sebuah prakarsa berubah menciptakan 7 karakteristik lingkungan dalam program menulis teks prosedur dan membuat video prosedur bagi siswa kelas 7 SMP Frater Maumere. Akhir kata saya Rasul Wala beserta Pak Kapol dan Pak Adil Baru, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Pak Carlos. Kita telah bersama mengikuti segala rangkaian diskusi kita dari awal hingga akhir ini. Saya mewakili 3 teman ini sekali lagi mengucapkan terima kasih yang selimpah-limpahnya kepada kepala sekolah, kepada Bapak Ibu guru, orang tua, dan juga peserta didik yang telah hadir bersama. Kita melihat kembali aset-aset sekolah dan melihat wajah sekolah kita SMP Frater Maumere di waktu yang akan datang. Sekolah kita ini tidak akan berkembang, sekolah kita tidak akan mengukir prestasi yang baik di tanah ini apabila tidak ada kesediaan kita dalam mencapai cita-cita bersama, visi kita bersama. SMP Frater adalah kita, bukan siapa-siapa. Selanjutnya mungkin dari Pak Carlos ada tambahan, dan dari Pak Adi ada tambahan tidak? Oh, baik. Terima kasih banyak Frater sekali lagi. Kita mengakhiri kegiatan kita dengan doa. Izinkan saya memimpin doa secara katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas segala penyertaan-Mu selama diskusi tadi. Banyak hal yang telah kami gali bersama tentang kelebihan dan kekurangan yang ada di sekolah kami demi menatap masa depan yang lebih baik. Kami mohon penyertaan-Mu bagi kami para pendidik, para sekolah, orang tua, dan juga peserta didik agar dalam langkah selanjutnya kami bisa saling bersinergi dalam mengembangkan lembaga ini dan mengembangkan cinta kasih-Mu di dunia ini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore. Selamat siang. Selamat sore.